Sekolah Madrasah Aliyah Nas'atul Muta'allimin 1 Gapura Timur. Para siswi, nggak ada siswanya ini, siswi semua. Para siswi Madrasah Aliyah Nas'atul Muta'allimin Gapura Timur yang saya sayangi. Alhamdulillah pada Jumat pagi ini kita berkumpul di sini untuk membicarakan sesuatu. Sesuatu itu apa yang mau kita bicarakan? Ada tulisannya di sini. Apa? Apa? Baik. Kamu semua cinta kepada Allah? Cinta. Ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah selalu membaca la ilaha illallah. Dan Nabi Muhammad dalam hadis sahih itu bersabda, "Man qala la ilaha illallah sab'ina alfan." Barang siapa membaca la ilaha illallah sab'ina alfan, berapa itu? 70.000. Jadi barang siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000 kali, buri'a minan nar, akan dibebaskan, akan diselamatkan dari neraka. Jadi upayakan. Tapi kalau membaca la ilaha illallah sambil bergurau, kira-kira benar atau tidak? Jadi membaca la ilaha illallah yang hati itu lurus kepada Allah. Jangan lupa ya. Yang kedua, jadi barang siapa yang membaca la ilaha illallah itu sudah berjumpa dengan Allah. Jadi pekerjaan yang paling mudah adalah berjumpa Allah. Sholat yang benar-benar, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala karena Allah. Lillahi ta'ala karena Allah. Lillahi ta'ala karena Allah. Allahu Akbar. Ingat kepada Allah, itu sudah bertemu dengan Allah. Tapi kalau hatinya tidak ingat dengan Allah, bisa bertemu dengan Allah. Nah, itu tahu sudah ya. Kemudian sesudah kita membaca la ilaha illallah, lanjutan dari kalimat syahadat apa? Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad itu juga berjumpa dengan Allah. Sebab Nabi bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali dengan hati yang nyambung kepada Rasulullah, itu Allah akan membalas berapa kali? 10 kali sholawat. Tuh. Tapi kalau tidak nyambung, bertemu dengan Allah. Jadi di sini diperlukan
la ilaha illallah yang hatinya nyambung kepada Allah, Muhammadur Rasulullah yang hatinya nyambung kepada Rasulullah. Tuh. Karena itu ketika membaca sholawat, membaca asyhadu, atau ketika sholat, upayakan hatinya selalu nyambung kepada Allah. Adik-adik sekalian, saya punya sholawat karangan saya. Sudah pernah tahu adik-adik di sini? Belum. Ya, karena saya di sini pernah mengisi sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi Anda belum di sini. Saya ajari anak-anak itu sholawat. Puisi saya, sholawat yang dipuisikan. Mau saya ajari? Tapi suara saya sedang fales ini, sedang rusak ya. Kerak kata orang Madura. Serak kata orang Indonesia. Serak. Benih serak Madura tak tuli habis ya. Tapi kalau serak bahasa Indonesia, tenggorokannya agak rusak gitu kira-kira. Walaupun suara saya agak fales ya, dan saya kenal baik Iwan Fales, tapi yang penting hati kita tidak fales kepada Allah, hati kita tidak fales kepada Rasulullah. Nah, puisinya begini. Ya Nabi, salam padamu. Ikut baca. Ya Rasul, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat, salam padamu. Sholawat, salam padamu. Jadi, ya Nabi, Salam padamu. ya Rasul, Salam padamu. kekasih, Salam padamu. sholawat, Salam padamu. selalu untukmu. Ya, selalu untukmu. Yuk lagi. Ya Nabi, ya Rasul, Salam padamu. kekasih, Salam padamu. sholawat, Salam padamu. dibaca seperti orang deklamasi boleh. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Dilakukan juga bisa. Saya ajarkan yang dilakukan ya. Jangan ikut dulu, memperhatikan dengan hati ya. Tapi hatimu sudah mulai nyambung kepada Allah dan Rasul. Ya, begini lagunya, ikut dalam hati dulu. Nanti bisik-bisik yang ketiga mulai nyaring ya. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Nanti tiru, tapi perat saya jangan ditiru. Yuk pelan-pelan. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Bagus? Yang jelas kamu lebih bagus dari aku. Gurunya suaranya serak, muridnya suaranya bagus ya. Yuk lagi. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul,
Stop. Aduh. Gini, ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu. Yo. Ya Nabi salam padamu. Belum. Belum. Tiru saya. Ya, suara tingginya sekian. Ya Nabi salam padamu. Yuk. Ya Nabi salam padamu. Ya Rasul salam padamu. Kekasih salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Nilainya masih 6 kurang 4. Yuk gantian dengan saya ya. Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat selalu untukmu. Yuk. Ya Nabi salam padamu. Ya Rasul salam padamu. Kekasih salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Stop. Ingin dengar murid saya yang menyanyikan ini. Ingin dengar? Nah, saya perdengarkan. Sholawat selalu untukmu. Ya Nabi salam padamu. Ikut ini biar berapa. Sholawat
Kapan udah? Salam padamu, sholawat selalu untukmu. kalau cinta kepada Nabi, baca sholawat kepada Nabi. Kalau Allah tak ngutus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. Ya Nabi, salam Padamu, ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Nabi Muhammad utusan ilahi, wajahnya jernih berseri-seri. Kalau tersenyum bertemu insan, terhapus sedih dan kesusahan. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Akhlak Nabi bagai bunga-bungaan, harum semerbak tiada tandingan. Wahai Nabi, wahai junjungan, kami senang mengikut Tuhan. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Ya Allah, ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat. Adik-adik, siswi-siswi yang saya sayangi, kita bertemu pagi ini karena dipertemukan oleh Allah. Karena itu, menurut saya, pertemuan ini semoga dicatat oleh malaikat. Bahwa adik-adik siswi semua ini tercatat sebagai orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Dan di sini tempatnya apa ini? Apa tempat kita ini? Tempat untuk mencari ilmu. Orang mencari ilmu
dengan orang mencari ilmu yang lain sama atau tidak sama? Tidak sama. Kenapa? Apa bedanya? Ingin tahu? Ada yang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan limpahan dan curahan ilmu dari Allah. Ada orang yang mencari ilmu hanya sekedar keluar dari rumahnya, hatinya tidak ada keinginan untuk meraih ilmu. Ada setemete. Temete itu ajero, tak ajero, maksudnya walaupun datang tapi niat ajero, sakone tak kencang. Si pertama si kencang niat ajero. Yang ketiga temete, tahu temete? Acora ajero, acora tak ajero. Akhirnya setengah pentar. Nah, kamu ingin masuk kepada yang mana? Yang pertama. Yang pertama, ajar omku. Ya. Karena di dalam budaya Madura, ya, dalam budaya Madura, bedecak-becaan, pereng odi ronto biruna, parse jeno rang-rang kombu, lamba elaku kigana, ya. Parse jeno le rang-rang, pereng odi ronto biruna, parse jeno rang-rang kombu, oreng odi niko kotuna, nyare ilmu pa omku. Montemite tolos tak etapat rasana dadi orang se padahal dahuna Kanjeng Nabi ya kun aliman wala takun jahilan. Dadi mbok nakapi orang sepenter, jadi orang setuju. Jadi di dalam agama Islam Rasulullah melarang kita ini menjadi orang yang dilarang menjadi orang kaangkui tak kudu kudu bejeng. Dulu juga ada Saparegen Madura, ada Sihir Madura, ya. Lagunya namanya Pengpelu, ya. Pengpelu tanda nyampang loronga, Pengpelu loronga orang tak bejeng, Pengpelu tanda nyampang loronga, Pengpelu dorongna tolui jengking, Pengpelu tanda ngala corona, Pengpelu corona orang tak bejeng, dimon orang tak bejeng ajar, tak bejeng alako, tak oleh kalak koron, tak oleh kalak mantok, tak oleh kalak laki. Mon alake orang tak bejeng alako, berunang betona korek, mantona nangan matuana sorongare. Mau hidup di perumahan mertua indah, ampong kamu tua. Soro nyelong aing, tak nyelong aing. Kalau kana rokok makan, aset sap kabar kadino, akan taseka. Soro nyaho tak nyaho. Jadi sanajan ganteng, ya. Matanya seperti bintang kejora, rambutnya
keriting ikan mayang, ya, hidungnya mancung, bibirnya bak jeruk Bali, tapi tak bercengal aku, hendak alake orang aja ya. Ya, jadi alake kan alake takwana deka Guste ilmu pentakwana. Sebab dalam budaya Madura, ya, ilmu bentata krama. Soki ilmu le bentelima, angkulina emak camak. Soki ilmu bentata krama, sakulina pas emak hormat. Coba kiai-kiai sebanyak ilmuna tata kramana bagus, hormat tak dihormat? Tapi memang kudu belum ya orang kata belum tolol karena orang Malaju, karena orang Batak tulul siapa dengan gebur. Karena itu tugas wala takun jahilan, jangan kamu menjadi orang yang bodoh. Itu perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pandai saja tidak cukup, tapi jemu menerima. Tasang sampai atas reng. Soki ilmu bentata krama, tak gepang eetes orang. Betul? Jadi tata krama mengkuda ka murid, mengkuda ka santri, murid dan santri harus punya tata krama. Bahasa Arabnya apa tata krama ini? Akhlak. Nabi Muhammad bersabda, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Di nama benteng, ya, pada nama malaikat. Di nama makratin, pada nabi teteri. Tapi akhlak ke tak lebur. Siapa sing ngalaman toh? Ya. Mangkana pada kecung keporaan lah bukan. Orang naik tarik bungrong kecung ri alam. Bunyinya begini. Cukup ulus lek macam berenang, melebet tingkah krise ote, rengse bagus tata kramana, one panting macelep ate. Mon bagus tata kramana, tina deka kupingna rajil salaju, pun salaju, yang bersedari ya. Tina deka kikina gengsol, tahu gengsol, soleh, tata kramana bagus tor alem ekalakia. Pada terusan nak kecum seguru, bila nak anak saya coba tata kramana leter. Tahu kan leter? Mana jalan nih lorong ya kalian. Badannya banyak langsor. Tongking naik pagi ol. Bada paparekan nanti ya, jadi kata krama si tak lebur. Rakarana le bekal tembel. Sakora kabede tetel, pangarana le bekal bula, pas tepak kaparaben ketel. Simak besar, nih tebe murid-murid saya ini cek sampai beda si ketel, ya. Beda pacacana ketel, ya. Acaca batepak pasupan, pacimet. Ojo batepak
cek jeraja kuli tak lebur. Mana ikut tak betul menoreng? Enggak ikut tak betul. Jadi saya minta tolong adik-adik siswi MA Nasatul Muta'allimin, jangan ada satupun atau setengah pun yang punya akhlak kulina getar. Tak lebur, ya. Coba nanti dia bintang film. Di bintang film hari mun letter kedua ibu ang biay ko. Di tata krama menjadi penting. Tata krama kepada siapa? Mana sekolahan kepada siapa? Kalau di rumah, kalau di luar rumah, di luar sekolah, sekocak masyarakat reng banyak, tak kena dihitung. Di tata krama kepada guru. Sebab yang membuat kamu kenal kepada Allah siapa? Hah? Guru. Mentade guru tahu kasyahadat, berarti mentah tahu kasyahadat tak kenal ka Gusti Allah. Kalau tidak ada guru kenal kepada Nabi Muhammad, berarti kalau tidak hormat kepada guru, tidak menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bebejana bahayanya anak-anak. Dengar dulu, ada yang satu dua yang tidak dengar. Orang yang tidak hormat kepada guru, bahaya ilmunya tidak manfaat. Jadi yang tidak hormat kepada guru, bahayanya ilmunya tidak manfaat. Karena itu ada orang berilmu, ilmunya nukut. Tapi satu saat harus epengkot ban polisi masuk Afrika penjara. Kenapa? Leka alem akhlak coba lebur lanyala deka orang. Selamat pagi. Tolong itu di Ustazah ini biar tidak mengganggu adik ini, diserahkan kepada yang punya. Diserahkan kepada yang punya. Lanjut atau selesai? Sebab sekarang ini kan ada lagu ya, bahwa guru pahlawan tanpa tanda jasa. Baik itu. Memang guru yang ikhlas tak mementingkan tanda, tetapi murid yang baik tetap memberi tanda jasa kepada guru. Paling tidak penghormatan, tata krama yang betul. Kalau perlu tiap habis sholat baca Fatihah 1 kali kepada gurunya. Sebab kita bisa sholat seperti Nabi Muhammad yang mengajar siapa? Guru. Kita bisa berbahasa Indonesia yang mengajar siapa? Guru. Kita bisa bergaul sampai ke kota, sampai ke Surabaya ketika kuliah nanti, bahkan ke Jogja bisa berbahasa Indonesia. Yang mengajar bahasa Indonesia siapa? Guru. Jadi seandainya tidak ada guru, kamu bisa sholat yang benar? Ya. Jadi kalau perlu ucapkan kepada guru ya.
puisi kepada guru, guruku, ustadzku, kiaiku. Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu guruku selalu mekar laksana melati yang harum dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia, hormat dan rindu kepadamu. Jadi bahayanya berani kepada guru, tidak hormat kepada guru, nanti setelah tua bahayanya tak terti bereng. Bahayanya bisa menjadi orang yang tidak beruntung. Makanya Sunan Derajat Wali Songo itu berkata dalam bahasa Jawa, bahasa Maduranya begini, montet kireng penter dong, montet kireng penter ding, bede guruna, tetireng bocur setada guruna. Menjadi orang pandai ada gurunya, tapi menjadi orang mujur tidak ada gurunya. Menjadi orang mujur, tetiri seorang seontong, kotu hormat dekat guru, hormat kepada orang tua, hormat kepada seluruh masyarakat. Tuh, tata krama lagi, akhlakul karimah lagi. Jadi adik-adik sekalian, terodeti orang sepenter apa terodeti orang sepacul? Terodeti orang sepenter pocul. Tapi mon esoro panggilnya penter apa pocul? Tapi mon bisa, tapi biasanya karena mon deti orang sepocul, insya Allah pelan-pelan bakal jadi orang Coba kamu berpikir sekarang, setelah tua nanti kamu jadi apa? Coba setelah tua nanti anak, coba pikirkan dulu. Penter, ya, penter. Tapi hidupnya melarat, berarti tak pocul. Karena itu kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dah, dengan guru selesai. Enak, saya tak hormat dekat guru, ilmunya tak manfaat. Ingat, yang tidak hormat bisa pintar. Sebab banyak orang pintar ternyata tidak mujur. Yang kedua, tidak kalah pentingnya, bahkan bisa lebih penting, hormat kepada kedua orang tua. Siapa yang mengandung kita 9 bulan? Ibu. Kemudian yang memandikan siapa setiap hari? Ibu. Yang menyusui setiap hari? Ibu. Ketika kita haus tengah malam? Ibu. Yang menyusui? Ibu. Kita ketika bayi, kalau ingin BAB atau BRB, kalau ingin ngenge, bisa jalan sendiri ke WC? Semua ibu tidak jijik ya memegang kotoran kita. Yang memberi makan sampai sekarang? Ibu. Yang memasak di rumah? Ibu. Bapak yang mencari? Sampai kamu bersuami nanti kuliah di bapak ibu. Jadi kalau ada hutang yang tak mampu aku bayar, hutangku padamu wahai ibu.
Kalau ada hutang yang tak mampu aku bayar, hutangku padamu wahai ayahanda. Pas bengal kareng wah, Allah tidak terima. Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Jadi itulah anak-anak. Jadi kebetulan anak-anak saya punya puisi. Judulnya Ibu. Ya, ada yang pernah dengar ini? Ya. Saya mau membacakan puisi Ibu sekarang. Mau? Saya minta semua ingat ibunya. Ingat pengorbanan ibunya. Ibumu menanak di rumah untuk kamu makan nanti. Ya. Padahal kamu nanti kalau kawin tetap jadi milik ibumu. Ya. Anda ikut suamimu nanti. Makanya hormatilah ibumu. Yuk, mendengar. Dan saya minta segera ruas panas naliranaum lima bedanaum. Tidak lama nanti kalau terlalu panas saya berhenti. Ingat ibumu dulu. Ucapkan dalam hatimu kepada Allah. Ya Allah, saya anaknya ibu. Ucapkan dalam hatimu. Ingat ibumu. Mak dia saya cacat ke seorang. Ingat ibumu. Bilang kepada Allah. Gusti Allah dan kula putrana ibu. Ya Allah, saya putranya ibu. Dengar puisi ini. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting. Hanya mata air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Ibu, kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting. Hanya mata air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Karena hutangku padamu, Ibu, tak kuasa kubayar. Hutangku padamu, Ibu, tidak kuasa kubayar. Hutangku padamu, Ibu, tidak kuasa kubayar. Ibu adalah buah pertapaanku. Dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, bila kasihmu ibarat samudera, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar saus. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Namamu, Ibu, yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar, lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan sudah kukenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang yang lalap, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru.
dengan saja selesai. Kita selingi dengan salawat. Ya Nabi salam. Adik-adik, sholawat yang tadi yang menyanyikan juara qiraah remaja se-Jawa Timur. Ingin dengar lagi? Ingin. Sakit lagi wajahnya jernih berseri-seri kalau tersenyum bertemu insan hati sedih dan kesusahan. Ya Nabi salam padamu, Ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat salam. Ahmad Nabi bagai pengabdian, harum sahabat tiada tandingan. Wahai Nabi, wahai junjungan, keislaman bagi Ya Nabi salam padamu, Ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat salam. Ya Allah, Ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti. Izinkan kami bertemu lagi. Ya Nabi salam padamu, Ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat salam. Baik. Jadi ketika saya tanya, kamu ini putranya siapa? Ibu. Dan Ayah. bapak ayah. Anaknya ibu boleh bodoh atau enggak? Anaknya bapak boleh bodoh atau tidak? Tidak. Jadi membodoh.
putranya ibu malas. Dia telah berkhianat kepada ibunya. Berkhianat kepada nasi yang diberi oleh ibunya. Berkhianat terhadap kerja bapaknya. Ketika anak ini berkhianat kepada nasi yang dimasak oleh ibunya, muliakah anak ini? Tidak. Karena itu, anak yang masih sekolah, yang masih kedua, yang masih kuliah, itu yang hormat kepada ibunya, yaitu yang rajin belajar. Ya. Jadi orang rajin belajar itu sekarang belum terasa, tapi setelah tua nanti akan terasa. Di Sumatera itu ada lagu, bunyinya begini. Ingin dengar lagunya? Lagunya begini. Kemana kancil sedang kesasar, ke dalam pasar cobalah cari. Sedari kecil rajin belajar, setelah besar senanglah diri. Nanti misalnya ada pengambilan dosen di Sumeneb. Dosen yang terhormat, gajinya cukup, bahkan lebih. Anda nganggur, kamu tidak sekolah, tidak punya ijazah untuk jadi dosen. Bisakah jadi dosen? Tidak. Tapi kalau Anda punya ijazah untuk jadi dosen, bisa jadi dosen, senanglah hidupmu atau enggak? Karena itu belajar itu berarti menghormati nasi yang dimasak oleh ibu. Otomatis menghormati ibu. Karena itu rajin belajar, ujung ajar, rajin belajar akan membuat masa depanmu nanti cerah. Mau pergi kemana kamu? Kalau sudah punya ilmu, ada pengambilan apa di sana, bisa bekerja, bahkan bisa berbuat sendiri. Barangkali adik-adik di sini ada yang suka nulis cerpen. Honornya cerpen sekarang, kalau dimuat di Kompas, paling rendah 750.000 rupiah. Majedi rumah, saya beli habis sebetulnya 700. Bahkan kalau bagus kamu menulis cerpen, harga cerpenmu dibayar 1,5 juta. Kamu bagus baca puisi, diundang ke Jakarta, diundang ke Malaysia, saya diundang ke Belanda. Diundang ke Jakarta, itu baca puisi, satu puisi dibayar berapa? Ingin tahu? 5 juta. Belum bisa mati. Coba kalau diundang ke Malaysia, diundang ke Belanda, 21 hari di Belanda. Jadi di Sumatera
Jadi adik-adik yang punya bakat nulis puisi, nulis cerpen, ada anak buabu. Siapa sih dari buabu di sana? Hah? Ada? Dek Timur Ekumentok buabu. Namanya Mat Toyu. Dia menjadi juara nasional nulis cerpen dalam bahasa Madura. Dapat hadiah 7,5 juta. Itu adik-adik ya. Jadi saya bisa nulis puisi ya. Saya capok panas, berani melawan panas. Malah moga itu tiap-tiap orang saya penter onbuan. Saya enaungan menteri ke tiap-tiap orang saya penter onbuan. Anak-anak, sebentar lagi saya buatkan ya, karena tak nyambung juga kamu. Jadi yang terakhir ada resep orang belajar. Nyopre jadi orang saya penter pas bocor, tak cukup penter bocor. Ingin tahu resepnya? Wajing. Gimana? Cakna Imam Azhar Nuji di kitab Taklimul Muta'alim, beliau mengatakan wajib al-jiddu yudni kulla amrin syasi' wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaq. Sudah ada yang tahu ini? Belum? Bagaimana maknanya? Maknanya begini: bersungguh-sungguh, bertabah-tabah, berjing di dalam belajar akan membuat ilmu yang jauh menjadi dekat. Tapi mau tak berjing, tidak tabah, tak ongku-ongku, ada ilmu mendekat kepada kamu. Jadi kamu sungguh berjing, sungguh berjing. Di era sekarang seekodak nak kana berjing bukuna ban kitab baca, YouTube ban Google buka, tapi sakuni jumlahnya jangan lebih dari 1,5 jam. Jangan lebih. Kalau sudah lebih 2 jam, kamu akan mengalami lelah rohani dan ilmu yang dibaca tak cetak. Ujian nales tak bisa diulang. Jadi kalau sudah lebih 1,5 jam, berbahaya itu. Muka YouTube, kota Google termasuk SMS menulis. Jangan lebih 1,5 jam. Jadi apa sarannya untuk menjadi orang yang pandai? Bejeng ajar. Anaknya ibu tak boleh duduk di serka ibu. Semara aja mulai gigana, mulai tulang sampai tahu mempak TV. Pas tak bejeng aja, pas budua, pas tolol, pas tulul, tak jadi berapa. Apa boleh? Leter. Apa boleh? Musik. Apa boleh? Getel. Leter, musik, getel. Raka rana lek bekal tembak, sakora kabedel tetel, pangarana bekal gula, pas tepak kabegini getel. Cina getel. Mak apa itu? Jadi bejeng aja terus.
Pak Zawawi sekolah anak tahu apa kamu? Hah? S R sama dengan SD 6 tahun, tidak sekolah lagi. Tanya Pak Ustaz. Sama. Hah? Tanya. Ini pernah mondok di pesantren yang saya dirikan di Jogja. Namanya pesantren Kutub bersama Bu Sainal. Dulu kenapa? Jadi saya mondok, mana, ya tojudina ya kok saya solo, ya tojudina, ungguan, tojudina, yo, ada yang berani, yo, kasorak, naik, sebagian saya panas ya, dia ya Allah engkau, yo, pun saya dalam tina tak usah, yo, danger. Ya, karena danger. Yo, danger. Awas, saya tak tahan ke guru. Oh, gurunya mana? Tahan ke guru. Ada di barang mana lagi? Yo, kaju dia. Kaju dia lah. Bol. Uangnya di ngaji lagi. Oh, kaju. Ketika Imam Azhar Nuji nenge Ta'limul Mutalim, ya, orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, maca buku, maca kitab bermalam, ikai-ikai itu ilmu yang jauh akan mendekat. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaq. Bersungguh-sungguh, tambah dengan vitalitas, terus mencari ilmu terus akan membuat gudang ilmu yang tertutup rapat bisa didobrak dan dibuka. Buka dengan sungguh-sungguh. Sebab kata Imam Syafi'i di Ta'limul Mutalim di nukil itu, Imam Syafi'i, imam kita semua, Imam Syafi'i mengatakan, al-jahiluna famauta qabla mautihim. Orang-orang yang bodoh tidak berilmu, tak beceng maca buku, tak beceng maca kitab, tak apalagi kitab Al-Quran. Pokoknya malas. Sehingga bodoh, kata Imam Syafi'i, anak yang bodoh, orang yang bodoh karena tidak belajar itu sebenarnya sudah mati sebelum dikubur. Coba, berbeda orang tak di ilmu mati sebelum dikubur. Tapi wal alimuna wa immatu wa ahya'u. Tapi orang-orang punya wawasan luas, punya ilmu karena rajin belajar, punya ilmu karena rajin, punya ilmu karena hormat kepada ayah ibu, punya ilmu karena hormat kepada semua guru, punya ilmu karena hormat kepada kiai, walaupun ia mati, tetapi sebenarnya tetap hidup. Leka amate tetap. Gus Dur sudah meninggal 10 tahun yang lalu, tapi bisa memberi makan kepada orang yang hidup. Karena apa? Karena tiap hari ini orang yang datang ziarah ke Gus Dur itu tidak kurang dari 5.000 orang kuburan Gus Dur. Otomatis orang yang ziarah butuh makan atau tidak? Butuh. Sampai ada 100 orang jual. Setelah Gus Dur itu menangis. Tapi Gus Durnya sudah mati, sudah wafat, sudah meninggal, tetapi Gus Dur memberi makan kepada orang-orang yang jualan. Jadi jangan khawatir. Orang-orang yang seperti di sini kiai kita
Kiai Haji Zubairi, ya, sudah wafat berapa tahun yang lalu? Sekitar 25 tahun yang lalu Kiai Zubairi. Tetapi kamu merasa sejuk di bawah pohon nyur yang ditanamnya dengan desir-desir angin sepoi-sepoi basah. Jadi harum namanya. Ada lagi beberapa orang tak wajib. Imam Syafi'i mengatakan dalam salah satu syairnya, kata Imam Syafi'i, wa man fatahu ta'lim inda syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Terjemahan bebasnya, kalau ada anak muda malas belajar pada waktu mudanya, malas belajar pada waktu masih muda, malas belajar waktu masih muda, maka kepada anak itu angkatlah takbir 4 kali sebagai salat jenazah untuk kematiannya. Itu kata Imam Syafi'i, kalau ada anak muda aliyah dan kuliah tak berjenazah, bagaimana kita dalam ada mayit. Mayit. Jadi kamu yang rajin belajar ini, kamu adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah. Tapi kamu yang tidak rajin, tidak rajin belajar, ya tak akan pernah dicintai oleh Rasulullah, dan kamu sebenarnya orang mati. Ada yang sengaja kalau dia jawab, maka boceng. Jadi karena itu, adik-adik yang punya bakat apa? Punya bakat nyulam apa? Punya bakat ajaib, punya bakat untuk membuat puisi, buat puisi. Nah, karena berdenak karena cuan, tahu cuan. Lekung tak berat dah lauk. Pertama ekor po, kalau pang kecil. Ya. Sekitar tahun 90 tamat dia di SMA Madrasah Aliyah Nurul Jadid. Pas monduk ka Sokaraja, reng tuana ngiring mah tak cukup. Alako ka penjahit tukang mesin aja itu. Bina santren, alako muangati kurang-guna. Pas ajai bagus olehnya sampai selesai kuliah S1 di Sukoharjo, Monduk, Sokaraja. Habis itu, ya, S2 Sokaraja. Kamanto Kiai. Dia mendirikan Monta Alem Kamanto Kiai. Kiai Sokaraja, Kiai Banyuwangi, Beli. Pas mendirikan sekolah tinggi Islam itu dan ngajar di Banyuwangi. Dan sudah selesai S3, dia doktor di Universitas di Institut Agama Islam Negeri Jember, sudah doktor dan sekarang jadi rektor kepala sekolah yang kedua. Dan bisa adalah mata asal bersih tukang jeli di Mondok, tapi orangnya bejeng ajar. Ini anaknya ibu. Saya dulu mondok di pesantren 2,5 kilo dari sini. Ya, deje gedung, masa ke Poratos, gitu. Namanya pesantren Lambi Capi. Saya mondok di sana setelah tamat SD di Lambi Capi. 1,5 tahun.
12 bulan pas sango tepes mulai kita bukan ngajar dan madrasah ngajar sampai 7 aja. Saya tidak bohong ya. Tidak bohong. Kalau mengatakan saya bejing ajar, sombong atau enggak? Kepada murid terdidik, menelorong boleh bejing ajar kamu. Sombong tak sombong? Kalau di sini ngasih tahu kepada kamu ini murid saya atau enggak? Tahu supaya kamu bejing seperti saya. Amin. Amin. Jadi sekolah SD ujung. Bodoh boleh bejing karena saya ini suka menggambar dan menulis puisi. Suka melukis. Tadi Ustadz ini Ustadz siapa? Matroni. Ustadz Matroni lihat lukisan di rumah. Ada lebih dari 30 ya lukisan. Dan itu lagi itu. Ya. Satu hari melukis itu larang itu. Bisa 5 juta, bisa. Mulia ada tak ada di sana. Tapi jalan ke sini kan sudah ada yang mau beli tadi itu. Tenang aja, orang bojing, hormat tak guru, hormat karing tua, insya Allah, orang-orang hormat. Ya. Acimat Cina dekat tak teletean. Kan ada orang teletean kata, akan tak gentak wah. Agak pada saya akan tak boleh mencum. Ini dekat arahnya kulit, insya Allah, boleh lagi sini. Boleh lagi sini. Jadi, tapi saya walaupun sekolahnya SD menduga apa? Menduga 12 bulan. Saya ngajar S3 jadi ngajar dokter saya keliling Indonesia. Ya. Jadi saya sudah pernah mengajar di 27 provinsi di Indonesia kecuali Timur kecuali Nusa Tenggara Timur dan Papua itu yang belum. Namanya Odeng, Masuk ya. Saya di Pontianak itu menyeberang dari sini ke laut itu menyeberang sungai dan sungainya hitam seperti kopi. Takut saya kalau siang hari lebih berani malam hari. Karena mohon malam kan nggak kecewa nggak siang ya. Masuk ke hutan-hutan menyebarkan agama Islam. Saya nyaman sepeda motor itu bonceng. Mobil tidak bisa masuk ke hutan-hutan itu. Ya. Apa? Sepeda motor tak bisa jalan kepek telur, helm. Udah jual cuma nempel. Dan kemudian di desa perkampungan orang Madura. Perkampungan orang Madura semua itu mengiris karet, menanam nanas, menanam lidah buaya. Nah, setelah ceramah yang hadir 3.000, kita salaman semua. Gimana? Ya, salamannya saja hampir 1 jam. Tapi di pandemi itu sangat mengundang saya. Jadi sekolah anak SD, bisa ngajar di perguruan tinggi. Ya. Kok bisa? Ya tak tahu, tanya ke Gusti Allah. Dan masih bisa main film. Ada yang pernah nonton film Mestakung di sini? Ada? Nggak ada? Ada. Pemeran utamanya itu cucu saya. Tapi tidak boleh jadi bintang dalam masih berdagang bilang sampai sudah bisa, sudah punya anak berumur 1,5 bulan. Tak perlu ya tembang bentang film ingin pujian orang kita romok begini tidak salah betul nak ini setong. Jadi yang saya minta apa? Hormat dagang. Lupainlah.
Hormat kepada ayah ibu. Yang kedua kepada guru. Yang ketiga kepada semua orang. Hormati. Yang terakhir. Tidak bunyi ini ya. Hormati. Sudah pukul berapa? Setengah 11. Hah? Adik-adik, saya tidak kuat ini. Jadi ada yang mau bertanya ya? Lampu mate. Lampuna sedo. Tinggal dunia, betul? Betul. Alah. Mereka waci sewawi. Moca lampu kan itu sedo ya. Ropot. Lampuna mate. Empe mate. Embi mate. Sape mate. Lampu mate. Mon oreng. Bro. Sedo. Ya sudah adik-adik ya. Sebentar lagi sholat Jumat, saya mau sholat di rumah. Semoga tadi jangan lupa hormat kepada orang tua. Siapa? Ayah ibu. Yang kedua? Guru. Yang ketiga? Masyarakat. Yang tidak kalah penting? Bejeng ajar. Tapi ada lagi tata krama. Cukup bulus ama cemberna. Melebeng tingkah grise pote. Tengce bagus tata kramana. Mune panting macelepate. Akhirnya kacepot dari kepora, salah lupot nyawan sapora. Tapi ada yang lebih bagus dari itu. Nas'atul muta'allimin, cintaku, murid-murid, siswi-siswi alia bersama para ustadz sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kalau jumpa saya di jalan molok salam ya, panggil ya. Boleh. Anak-anak boleh angkat tangan pada saya. Kalau Gusti Allah saja boleh begini. Kalau Gusti Allah begini, boleh atau enggak? Hah? Boleh. Sami Allahu liman hamidah itu kan untuk siapa? Allah. Untuk Pak Sawawi begini. Tapi manggil saya kalau ada mau naik sepeda motor, boleh panggil saya. Assalamualaikum Pak Sawawi. Ya, saya minta murid saya. Mon esto bahwa saya ini guruku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku tua ya. Mancing nih dia ibu. Diatur. Dulu di sini dulu semua. Dulu. Ya. Tuli. Foto na tuli. Jumatan sekarang. Cek kealenan.